Hari ini materi kita tentang waktu dan tanggal, ya, jam dan tanggal. Nah, sebelum masuk ke materi, ya, kita kita bahas sedikit tentang fungsi if. Ya, mungkin udah sebagian dari kalian sering menggunakan fungsi if, ya. If. Oke, kita sebelumnya kita buat dulu datanya. Ada data nama, nilai, predikat. Ini ya. Nah, ini ada data nilai mahasiswa. Nah, yang ini kotak yang pertama saya mau predikat yang di dalamnya tertulis jika lebih besar dari 70 maka lulus, ya. Jika kurang dari 70 artinya tidak lulus. Kita bisa gunakan fungsi if sama dengan if buka kurung, ya. Sel acuannya C3. Jika C3 lebih besar 70, maka tanda petik lulus. Sisanya tidak lulus. Ini ya rumusnya. Jika C3 lebih besar daripada 70, maka lulus. Sisanya tidak lulus. Kita enter. Ya. Nah, yang di bawah kita bisa kita mau nilainya predikat A, B, C. Contoh, lebih besar dari 85 itu A. Ya. Lebih besar dari 70 itu B. Di bawah 70 itu C, ya. Nah, kita tulis rumusnya. If jika C9 ya lebih besar dari 85 maka A, koma, jika, jadi ini disebut fungsi if bertingkat, ya. C9 lebih besar dari 70 maka B, sisanya C. Tutup kurung 2 kali karena if-nya 2 kali, ya. Kita enter. Nah, kita copy saja ke bawah. Maka dia akan otomatis. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang, ya? Masih gampang. Kita masuk jam. Penulisan jam. Jadi kalau di dunia bisnis gitu, ya,
ada perhitungan absen, misalnya menghitung jumlah jam kerja, menghitung lembur, menghitung misalnya jasa gaji dihitungnya per jam. Nah, maka kita bisa menghitungnya dengan format cell, date atau time ya, time jam. Ada jam masuk, ada jam pulang. Di sini kita lama bekerjanya. Kita bisa ganti ya format cell di time. Mau pilih yang mana ya? Saya mau pilih yang ini saja lah ya. Oke. Jam masuk misalnya jam 7. Jam pulangnya jam 16. Kita bisa menghitung lama jam ya. Rumusnya seperti ini. Ya, rumus pengurangan biasa. Tapi rasanya kalau begini kurang informatif. Saya mau misalnya yang ada tulisannya 9 jam 18 menit 44 detik. Ya. Kita bisa buat rumusnya seperti ini. Hour ya, jam, buka kurung, C6, kemudian, nah, ini sebenarnya udah keluar 9 ya, dari sel C6 ini kita sudah tahu jumlah jamnya itu ada 9. Kita tambahkan keterangan jam. Nah, ini dia berubah menjadi 9 jam. Oh, saya mau nambah menitnya, Bu. Maka rumusnya sama, cuman ganti ke menit. Tambah keterangan dan tanda petik menit. Ya. Oh, mau nambah detik dan lagi second ke kurung C6, kemudian kasih keterangan detik. Ini ya, jadi keluar 9 jam 18 menit 44 detik. Sebenarnya kita tidak mesti ada sel bantu ya. Kita bisa langsung gunakan rumus pengurangan di sini. Ya, jam pulang dikurang jam masuk. Nah, kemudian dan saya kasih spasi karena jika tidak di spasi, ini ya, di sini ada spasi ya. Nah, jika tidak ada di spasi nanti dia mepet di angkanya. Maka dia keluar 9 jam. Sampai sini paham? Gampang ya? Iya, bersama. Ya. Masih gampang. Oke, sekarang itu menghitung jam. Sekarang menghitung tanggal. Contoh ya. Ada tanggal lahir. Tanggal lahir 22 September 93. Ya. Di sini hari.
Oke, tanggal lahirnya 22 September. Mau di format ya, ada di date, format cell, date, pilih yang mana? Nah, ya, terserah mau pilih yang mana. Lokasinya kita pilih Indonesia. Yang ini misalnya ya. Mau tahu harinya itu hari apa? 22 September 1993. Bisa sama begini. Pakai rumus sama dengan ya. Tapi kalau rumus sama dengan ini kan dia ngikut ya format cell-nya ya. Maka kita ganti format cell-nya di custom. Format cell, pilih custom. Nah, di tipenya kita tulis D. Nah, D-nya sampai 4 kali ya. Kalau D-nya 3 kali dia wait saja. Tapi kalau 4 kali Wednesday, lengkap dia nulisnya. Nah, ini saya hari Rabu, dia dalam bahasa Inggris karena formatnya setelannya bahasa Inggris ya. Nah, jadi dia ngikut bahasa Inggris. Nanti tergantung ya laptop komputer kalian bawaan regionnya bahasa Inggris atau Indonesia. Kemudian tanggal hari ini. Tanggal hari ini bisa pakai rumus ini ya. Now. Atau mau rumus ini. Ya, kelihatan bedanya ya. Kalau now dia ada jamnya. Nah, kalau pakai rumus today gitu ya, dia tidak ada jamnya. Ya, tapi kalau mau format cell-nya secara umum, boleh saja. Nah, dia sama ya. Nah, terserah mau rumus now atau rumus today. Nah, kemudian kita mau ngitung umurnya berapa. Ya, umur. Bisa nggak kira-kira kalau kita gunakan seperti ini? Seperti ngitung jam ya. Ternyata dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Maka rumusnya kita gunakan teks, buka kurung, ya, tanggal hari ini dikurang tanggal lahir, ya, koma, tanda petik, Y. Yaitu year, artinya tahun. Tutup kurung. Sama kayak waktu tadi ya. Kita tambahkan tahun. Dan tanda petik tahun. Nah, oh ternyata dia lahir segini, tanggal hari ini, maka umurnya 27 tahun. Bisa nggak kalau misalnya kita mau lengkap umurnya berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, bisa kita masukkan rumusnya dan kita ulangi lagi ya. F4 kurang F2 ya, koma, tanda petik M. M itu mon, bulan ya. Kemudian kita tutup kurung dan tanda petik lagi, tulis bulan. 27 tahun 1 bulan. Mau nambah hari lagi, kita ulang saja. Dan teks
F4 kurang F2 tanda petik D. Day ya, hari. Kemudian tutup kurung dan kasih tanda petik hari. Nah, maka keluar umurnya 27 tahun, 1 bulan, 14 hari. Sama seperti tadi menghitung jam ya. Yang ini ya. Dia langsung rumusnya di dalam, langsung dihitung di dalam formulanya. Nah, ini bisa juga seperti itu. Kita tulis teks now-nya di dalam formula ya, di dalam rumusnya. Now dikurang tanggal lahirnya, koma, tanda petik, nih ya, dan ini lupa tanda petiknya di sini. Oke. Nah, ini kan saya nggak kasih spasi ya. Kita bisa tulis spasi di sini di dalam tanda petik. Maka dia keluar 7 tahun ya. Sampai sini ada pertanyaan. Gampang ya. Gimana? Yang bagian atas Bu, ada yang hari itu tadi ngitungnya gimana Bu? Ya, hari ini kan sama dengan tanggal ya. Asalnya kan begini ya. Yang ini ya. Kemudian kita format cell. Format cell pilih yang custom. Tipenya kita tulis D. D-nya 4 kali. Oke. Gimana? Iya Bu, paham, kasih. Pakai fungsi sama dengan saja ya. Fungsi sama dengan. Kemudian ganti di format cell. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Intinya hanya gimana? Yang mana aja bisa Ibu ya? Apa itu? Untuk yang umur. Umur. Maksudnya gimana? Di bawah ada now. Oh ya. Boleh mau pakai yang mana? Cuman kalau now itu dia lebih detail, dia ada jamnya. Terserah sembarang mau yang mana. Tapi kalau saran saya sih now saja nggak? Yang di bawah Bu, yang umur. Yang umur ini Di bawahnya. kita mau hitung pakai tidak pakai rumus now kah maksudnya? Itu kan yang nomor 2 pakai now, yang 27 tahun aja. Oh enggak, ini karena kita masukkan rumusnya. Ini now ya, mau diganti bisa nggak gitu ya? Gini kah? Ya. Kita tes saja, sama saja. Sama juga. Sama aja. Oke. Ada pertanyaan lagi? Aman ya? Intinya sih di ini, di rumus ya. Ini fungsi if. Jika tidak ada pertanyaan, saya mau bahas soal yang
akan kalian kerjakan ya. Iya, Bu. Bentar ya. Lo nasa dyan ka? Nah, di sini ada data absen karyawan ya. Tanggal diisi tanggal rumusnya now ya, rumus hari ini. Harinya berarti hari ini ya, menggunakan rumus juga ya. Jadi menggunakan rumus jam kerja normal itu jam 7.15. Nah, di sini ada data karyawan, jam masuknya sekian, jam keluarnya sekian. Pertama, yang kalian hitung adalah durasi kerjanya berapa jam. Ya, menghitung berapa jumlah durasi kerjanya berapa jam. Itu rumusnya rumus pengurangan biasa saja. Ya. Kemudian yang di sini dalam satuan jam dan menit. Jadi ini pengurangannya saja di sini. Satuan jam dan menit. Kemudian di sini ada keterangan. Keterangan ini berisi jika si karyawan masuknya lewat dari jam 7.15, maka keterangannya adalah terlambat. Ya, jika dia tidak atau kurang dari jam 7.15, maka tidak dikasih keterangan atau dikasih tanda strip. Tahu ya, tanda kurang ya. Nah, saya ulangi, keterangan ini diisi jika karyawan masuknya lewat dari jam 7.15, keterangannya terisi terlambat. Ya, jika di bawah jam 7.15 diberi tanda strip atau tanda kurang. Ya, paham? Paham, Bu. Gampang ya? Nah, insya Allah gampang lah. Ada pertanyaan? Saya, Bu. Jadi yang Ya. itu pakai if, Bu. Keterangan pakai if. Berlaku untuk jam, Bu, ya? Gimana? If berlaku untuk jam. Ya, jika jamnya, jadi patokannya adalah jam kerja normalnya jam 7.15. Jika lewat jam 7.15 artinya di sini keterangannya terlambat. Oke? Nah, ada pertanyaan? Aman ya? Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Ya. Oke. Silahkan dikerjakan latihan soalnya. Ya, saya kasih deadline hari